Modul 2.3 Koneksi Antar Materi, Coaching untuk Supervisi Akademik oleh CGP WOD Siti Nur Indah, UPTD SMP Negeri 1 Kontunaga. Salam dan bahagia, nama saya WOD Siti Nur Indah sebagai salah satu calon guru penggerak. Dengan pengajar praktik Ibu Satri Ari dan di bawah bimbingan fasilitator Bapak Klasiri. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada tugas koneksi antar materi kali ini adalah CGP mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Poin pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Coaching artinya sebagai sebuah proses kolaborasi, berfokus solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Konsep coaching adalah sebuah proses kolaborasi, berorientasi pada masa depan, dan berpusat pada coach. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya secara pedagogik dan profesional dalam proses pembelajaran. Proses coaching sendiri dilaksanakan mengikuti alur tirta, yaitu tujuan umum atau tahap awal, di mana kedua pihak coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan dilaksanakan. Identifikasi di mana coach menggali dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi di mana pengembang ide atau alternatif solusi rencana yang akan dibuat, serta tanggung jawab di mana dibuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah-langkah selanjutnya. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh selanjutnya adalah proses coaching sebaiknya mengikuti prinsip seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Selain itu, dalam prosesnya, coaching sendiri sebaiknya mengikuti paradigma berpikir, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Tidak lupa dengan memperhatikan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah rasa ragu. Ketika pertama kali melihat modul ini, saya merasa bahwa saya ragu atau tidak yakin akan mampu memahami dan mengaplikasikan dengan menjadi seorang coach. Setelah mempelajari, saya mulai tertarik untuk lebih mendalami modul ini, ditambah rasa penasaran yang tinggi untuk mencoba menjadi seorang coach. Saya merasa senang dan bahagia ketika mampu membuat konsep dialog coaching dan mampu melakukan praktek coaching pada ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Saya merasa yakin dan optimis mampu mengaplikasikan proses coaching di lingkungan sekolah saya, dimulai dari kegiatan aksi nyata. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP untuk berpraktik dialog sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai coach. Kesempatan itu saya coba lakukan untuk tugas kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang perlu diperbaiki terkait dengan proses keterlibatan dalam proses belajar adalah kemampuan yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan memberikan pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan menemukan informasi dari coach. Selain itu, kemampuan memahami karakter coach agar mau terbuka dan percaya pada kita. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang dengan mampu mengikuti alur tirta dalam melaksanakan proses coaching, baik sebagai supervisor, coach, dan coach dengan mengikuti 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Poin kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh.
Pertanyaannya adalah bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah jika coach, dalam hal ini kepala sekolah, memiliki pengetahuan terkait proses coaching, termasuk paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching. Kegiatan supervisi jangan hanya menjadi kegiatan penilaian kepala sekolah kepada guru. Intinya adalah bertindak sesuai tujuan. Jika ingin mengevaluasi, maka bertindak sebagai evaluator. Jika ingin menyembuhkan, maka bertindak sebagai konselor. Jika ingin melakukan coaching, maka bertindak sebagai coach. Melakukan tindakan sesuai tujuan agar mampu memperoleh manfaat yang diharapkan. Untuk melakukan coaching, seorang kepala sekolah wajib mengikuti 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi, di mana ketiganya juga dilaksanakan dengan mengikuti alur tirta dan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Dalam hal ini tidak ada atasan dan bawahan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, sehingga guru yang disupervisi akan mampu mengenali atau mengidentifikasi kelemahannya dan memaksimalkan kekuatannya sendiri sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi, sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang merupakan poin penting untuk diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitif saja, namun juga memahami karakter dan sosial emosionalnya. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik pada komunitas guru di sekolah. Supervisi akademik hanya dianggap dan dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru. Seharusnya dengan proses coaching, supervisi akademik dapat dijadikan sebagai pedoman atau bentuk upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dengan memaksimalkan hal-hal yang menjadi kelebihannya dan meminimalisir atau menghilangkan kekurangannya. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Action 1, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh anggota komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang pelaksanaan supervisi yang sebenarnya. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses seperti WhatsApp atau blog sekolah. Solusi ketiga adalah melaksanakan praktek coaching pada rekan sejawat atau jika rekan merasa terdapat perubahan positif, kita dapat memintanya untuk berbagi pengalaman pada rekan lainnya yang belum melaksanakan supervisi akademik mode coaching. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, namun kegiatannya terkesan menjalankan kewajiban, di mana setelah supervisi dilaksanakan, maka kita diminta untuk mendengarkan saran-saran yang diberikan sebagai bentuk perbaikan PBM yang kita sudah laksanakan. Tidak mengikuti alur tirta di mana kita diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah sendiri dan mencari solusi atau menemukan solusi sendiri dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tidak terpenuhi pula prinsip coaching kemitraan di mana masih terdapat kesan adanya atasan dan bawahan dalam proses dialog, dikarenakan kita diminta untuk hanya mendengarkan saran dari mereka. Penerapan di masa mendatang, ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru di bidang pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial kultural dengan tidak meninggalkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat digunakan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus mampu menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Manfaat supervisi akademik bagi siswa adalah peningkatan motivasi dan kepercayaan diri. Supervisi akademik berfungsi dalam peningkatan pembelajaran dan pengembangan profesional, evaluasi, dukungan, dan pendampingan. Kemendiknas 2010, prinsip supervisi akademik adalah praktis, sistematif, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, demokratis, aktif, humanis, dan berkesinambungan. Supervisi akademik adalah kegiatan yang dapat memberikan dampak secara langsung. Perubahan sebagai hasil dari supervisi akademik membutuhkan motivasi internal dari guru yang disupervisi. Supervisi akademik didasarkan pada tujuan dan kebutuhan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.